Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ini ada breaking news ya, berita yang sangat mengagetkan. Kata Bung Refli Harun, Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah ditangkap ya, alias ditahan. Dan pagi-pagi, bahkan kata Bung Refli Harun, Pak Roy Suryo baru pulang ya kan, sholat subuh, belum sempat mandi dan lain sebagainya, sudah dijemput. Dan tidak mau menunggu dulu gitu untuk ya beres-beres dulu, ganti baju yang layak dan lain sebagainya. Ini ada apa guys? Padahal selama ini Pak Roy Suryo, Dr. Tifa itu kooperatif ya, selalu datang jika ada panggilan. Bahkan kata Bung Refli Harun, tidak ada surat sebelumnya gitu, surat pemanggilan ataupun penahanan dan lain sebagainya. Ini ada apa guys? Waduh, gua juga sampai merinding ini, deg-degan nih, kok bisa gitu loh, kok bisa? Wow, nah coba kita dengar ya penjelasan dari Bung Refli Harun. Sekali lagi bahwa kedua klien kami ini tidak pernah sedikit pun punya niat untuk melarikan diri seperti para koruptor, seperti orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan berat. Mereka kooperatif walaupun ancaman hukumnya mengada-ngada sampai 12 tahun penjara. Itu kan mengada-ada namanya. Oke, silakan. Apakah ada pesan yang disampaikan Mas Roy Suryo tadi setelah berbincang terkait dengan penangkapan hari ini yang mungkin ingin disampaikan juga ke teman-teman media? Iya, dia lebih menceritakan kronologis ya. Penangkapannya dalam kondisi yang malamnya dini hari baru pulang, kemudian baru sempat sholat subuh tapi belum sempat mandi, belum sempat berpakaian layak, kemudian dipaksa untuk diangkut, padahal sekali lagi dia bukan kriminal yang kita bayangkan, koruptor, pembunuh, orang yang berbahaya misalnya. Toh diberikan kesempatan mandi dulu, kemudian berpakaian secara layak, kan nggak ada masalah sesungguhnya. Apalagi yang dilakukan penyidik juga tidak proper, tidak menyampaikan surat pemberitahuan terlebih dahulu misalnya. Kalau diberitahukan surat pemberitahuan terlebih dahulu misalnya bahwa sebelum akan ada penyerahan, kami mengundang dan lain sebagainya, ya kita bisa antisipasi, ya kita akan datangin. Tentu kita akan bernegosiasi mengatakan tidak perlu ditangkap dan ditahan karena kita akan datang pada kejaksaan. Toh kewenangan penyidik dalam konteks ini kan tinggal 1, 2, 3 hari lagi saja, karena Senin itu pelimpahan berkas katanya, pelimpahan berkas dan kemudian juga tersangka. Jadi sebenarnya kewenangan mereka tidak banyak lagi, tapi kenapa di ujung kewenangan yang tidak banyak itu tiba-tiba mereka melakukan penahanan dan penangkapan untuk sesuatu yang tidak masuk akal, nggak perlu, tidak penting, tidak seharusnya dilakukan begitu. Nanti untuk jam 11 juga akan ada konferensi pers dari tim kuasa hukum, benar Bang Refli? Iya, saya kira gini, tim kuasa hukum ini kan ada beberapa yang melakukan pembelaan ya, ada beberapa kelompok masyarakat, jadi saya mengiyakan, mungkin juga tim yang barangkali bukan yang dikoordinasi oleh saya, tapi tim yang dikoordinasi oleh saya datang langsung melihat itu, dan kalaupun nanti ada press conference ya tentu mungkin kita akan bergabung, nanti akan kita lihat. Jadi ya kalaupun press conference mungkin di sini juga ya, saya kira itu. Bung Refli Harun mengatakan dipaksa untuk segera diangkut ya, padahal beliau bukan kriminal ataupun koruptor gitu ya kan. Ini kan soal ijazah yang dimana bahkan masih banyak juga gitu soal hal lain yang memang harus diselidiki lebih dalam gitu, soal pasar pramuka ya kan, UGM dan lain sebagainya, pokoknya masih banyak gitu. Tapi kenapa ini kok terkesan terburu-buru? Apa memang sudah waktunya? Tapi teman-teman semua sudah dijelaskan berkali-kali ya, ketika nanti Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa ditahan ya kan, itu akan ada tenggang waktu di mana itu akan segera nanti disidangkan juga. Berarti sudah siap untuk bersidang? Kita lanjutkan ke Bung Refli Harun. Jasa palsu itu sudah melaporkan beberapa pihak yang diduga juga terlibat dalam proses pembuatan. Jadi ini kan dalam proses pembuktian yang belum tentu klien kami salah. Ya kan? Bahkan kalau saya sebagai lawyernya mengatakan klien kami sama sekali tidak salah, dan kami yakin bahwa memang betul yang namanya 99,9 ijazah itu palsu. Nah, karena itu sekali lagi kami protes keras terhadap penangkapan dan penahanan ini, apalagi dilakukan ketika Dr. Tifa hendak ujian disertasinya, seminar hasil. Pukul 8 dia mau ujian, pukul 7 dia ditangkap. Padahal dia mau pergi ke suatu tempat untuk ujian tersebut. Kalau Mas Roy gimana penangkapannya? Kata subuh. Mas Roy itu lebih tragis lagi. Pukul 12:30 saya baru berpisah dengan Mas Roy. 12:30 atau jam 1 malam
dini hari karena kami ada acara di Bandung. Ya. Oke, kami ada acara di Bandung. Dan kemudian setelah itu pisah kita. Dan Mas Roy bercerita kepada saya, tadi saya temui di Subdit Kamnek, di ruang Subdit Kamnek, dia mengatakan tidak sempat apa-apa, untung masih sempat sholat subuh. Ya. Jadi belum mandi, belum berpakaian secara layak, Ya. dan kemudian dipaksa untuk dibawa ke Polda Metro. Ya, karena kedua klien kami tidak mau ribut, akhirnya ya sudah, ikut saja ke Polda Metro tanpa menandatangani, Mas Roy ya yang firm, tanpa menandatangani surat penangkapan tersebut. Oke, Bang Refli. Ya, Ini kan sebenarnya sudah mau P21. ya. Artinya tinggal seminggu kurang lah harusnya P21. Kenapa Ya. tiba-tiba Polda tiba-tiba menangkap? Alasannya apa tadi? Ada pertemuan atau ada obrolan? Kita kan nggak bisa kemudian menanyakan kepada pihak yang hanya melakukan perintah. Kalau dia mengatakan, salah seorang penyidik mengatakan, ya kami cuma melakukan perintah bang katanya. Oh, Nah pertanyaannya adalah siapa yang membuat perintah tersebut? Ya. Apakah yang membuat perintah tersebut itu ada pesan-pesan dari pihak lain? Kan selama ini kan selalu ada provokasi agar Roy Suryo ditangkap, ditahan dan lain sebagainya. Padahal sekali lagi ini kan bukan sebuah kejahatan yang dalam hukum pidana dikatakan mala in se, yaitu kejahatan yang dari sononya kejahatan seperti pembunuhan, korupsi dan lain sebagainya, penyiksaan dan lain sebagainya. Tapi ini adalah sesuatu di gray area, wilayah yang benar nggak bahwa ini adalah pencemaran nama baik? Kami mengatakan bukan, ini adalah public accountability, tanggung jawab publik untuk mantan kepala negara itu membuat sebuah klarifikasi yang benar-benar memadai bahwa ijazahnya memang asli ketika ada warga negara mempertanyakannya. jadi penyidik datang tidak ada alasan sama sekali ya? Nggak ada. Memberikan surat juga? Tidak ada alasan. Belum sempat tanda tangan? Tidak ada indikasi mau melarikan diri. Tidak ada surat dan lain sebagainya. Begitu. P21 ini kan baru dimulai tanggal 2 Juni ya Pak ya. Artinya Kata siapa? waktu tanggal itu sebetulnya Bapak sudah diinfokan atau bagaimana? Nggak ada. Kan itu adalah sebuah pernyataan yang tidak langsung dari di Reskrimum Polda Metro Jaya yang mengatakan bahwa ketika ditanya oleh salah satu teman di sini jangan-jangan yang nanya soal P21, dia mengatakan bahwa mereka tidak perlu lagi melengkapi berkas. Itu saja pernyataannya. Nggak ada P21 dan lain sebagainya. Tetapi pihak sana, ya kadang-kadang kita mengatakan termulah ya, pihak yang nggak punya legal standing, yang mengatakan relawan dan lain sebagainya, kan dalam hukum ini harus jelas, saya ada standingnya penasihat hukum. Ada orang yang nggak jelas, wah ditangkap, ditahan, kami yakin akan P21 dan lain sebagainya. Tetapi keyakinan itu sebenarnya sebuah provokasi. Harus ditangkap, ditahan dan lain sebagainya. Kalau hitungannya tanggal 2, yakin P21, udah lewat waktunya. Sekarang ini, kalau menurut aturan internal di kejaksaan yang saya pahami ya, karena ini kan semua hukum acara baru dan lain sebagainya, itu dalam jangka waktu 14 hari saja penyerahan itu dilakukan. Kalau misalnya kita ketahui tanggal 2 Juni dianggap sebagai sebuah pengumuman tidak resmi adanya P21, kan itu artinya tanggal 19 ini sudah lewat waktunya berapa hari sudah? 17 hari. Padahal time frame-nya hanya 14 hari saja. Jadi penentuannya kapan, tapi yang jelas dalam jangka waktu 14 hari tidak boleh lebih dari itu. Karena itu saya katakan, baik secara formil maupun material, ini sudah banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran begitu. Oke. Makasih Pak Rahmat. Oke, ya. Terlambat kita. Kutip pesanan begitu. Kita menganggap bahwa ini bukan penegakan hukum yang benar, ya. Tetapi tentu kita tidak bisa menyalahkan penyidiknya karena dia hanya menjalankan perintah. Tetapi siapa yang memerintahkan itu, siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan, inilah yang harus kita persoalkan sesungguhnya. Jadi sekali lagi, apa sih urgensinya untuk menangkap dua warga negara dengan pendidikan kualitas seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa sesungguhnya? Padahal kalau misalnya kaitannya dengan kasus yang sedang mereka hadapi, ya beri kesempatan nanti secara fair. Misalnya kalau kasus ini hendak dilimpahkan ke persidangan, ya silahkan. Tetapi kasih kesempatan yang sama, ya baik kepada Mas Roy, Dr. Tifa, ya maupun tentu kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan ini kan bukan sebuah pelanggaran pidana yang memang jahat dari sononya, seperti perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah perbuatan
yang sebenarnya dilindungi oleh konstitusi, yaitu kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan. Dan yang dilakukan oleh Mas Roy dan Dr. Tifa adalah meneliti sebuah dokumen yang sudah dinyatakan sebagai dokumen publik, yaitu dokumen milik seorang warga negara yang pernah menjadi presiden Republik Indonesia selama 10 tahun. Jadi salahnya di mana? Tiba-tiba kemudian dilaporkan sebagai pencemaran nama baik. Jadi seolah-olah tidak paham hukum lah. Tidak bisa menegakkan bagaimana hukum yang baik, ya, hukum yang demokratis seperti itu. Ini kemudian langkah selanjutnya dari kuasa hukum terkait dengan hari ini kan sudah dilakukan penangkapan terhadap Dr. Tifa maupun juga Mas Roy Suryo tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ini lantas apa upaya yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Dr. Tifa dan juga Mas Roy Suryo? Iya, pertama melalui mimbar ini saya sebagai penasihat hukum Dr. Tifa dan juga mewakili teman-teman memprotes keras penangkapan ini yang menurut saya sewenang-wenang, semena-mena, tidak berdasarkan hukum yang ada. Itu satu. Yang kedua, kami memandang bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus ini sudah melanggar banyak hal, baik secara formil maupun material, sehingga seharusnya tidak layak untuk ditindaklanjuti. Ketiga, kami menengarai bahwa ada pesanan-pesanan dari pihak-pihak tertentu agar dilakukan penangkapan dan penahanan, dan ini adalah presiden buruk dalam proses penegakan hukum. Yang keempat, ini kasus bukanlah kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi, kemudian pembunuhan dan lain sebagainya, tetapi sebuah kasus dalam ranah mala in prohibita, sesuatu yang dilarang saja, tetapi jangan lupa ini masih debatable karena konstitusi mengatakan ada kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Kelima, yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan juga Mas Roy adalah meneliti sebuah dokumen publik, dokumen yang pernah digunakan untuk pencalonan wali kota, pencalonan gubernur dan pencalonan presiden dan wakil presiden. Tidak ada salahnya. Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik mengatakan itu dokumen publik, putusan KIP, ya, Komisi Informasi Publik juga mengatakan itu dokumen publik. Terhadap dokumen publik tidak dibutuhkan permisi, tidak dibutuhkan semacam kulonwon kalau untuk melakukan penelitiannya. Sehingga sekali lagi, selain protes secara terbuka melalui publik ini, melalui media publik, kami tentu akan melakukan langkah-langkah. Nah, salah satu langkah yang sudah saya pribadi lakukan dan juga teman-teman adalah menghubungi pihak-pihak yang otoritatif. Kami sudah menghubungi Ketua Komisi 3 DPR RI agar mereka menegur, melakukan pengawasan terhadap Polda Metro Jaya. Karena itu wilayah pengawasan mereka sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR tidak boleh diam saja menghadapi soal ini. Sekali lagi, ini adalah ranah konstitusional hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Kami juga sudah menghubungi pihak-pihak lain yang juga berkepentingan terhadap ini. Berkepentingan terhadap stabilitas nasional agar kasus ini kemudian tidak merambat kemana-mana dan kemudian justru mengganggu program pemerintahan. Karena akan terjadi protes sana, protes ini. Dan bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian kalau kemudian tindakan koersif ini terus dilakukan. Nah, karena itu kami menyiapkan langkah-langkah hukum lainnya yang layak. Ya, macam-macam. Dan tentu kami tidak akan sebutkan terlebih dahulu karena langkah itu tidak diperlukan kalau Dr. Tifa dan Roy Suryo tidak ditahan. Ya, sekali lagi tidak ditahan karena not necessary untuk menahannya. Kami juga meminta opini, jaminan dari tokoh-tokoh agar tidak dilakukan penahanan. Tetapi tentu itu butuh waktu karena kita butuh komunikasi, cara-cara penyidik melakukan ini tanpa komunikasi, tanpa pemberitahuan, tanpa surat dan lain sebagainya. Justru menurut kami adalah cara-cara yang tidak menghormati hukum sama sekali. Itu yang ingin saya katakan. Breaking news teman-teman semuanya. Pagi ini berita tertangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa sangat mengejutkan. Tapi ini adalah sebuah berita yang juga bagus buat kelanjutan di pembuktian ijazah palsu Jokowi. Dan teman-teman semuanya, tadi saya juga sudah berkomunikasi dengan Pak Taufik pengacaranya dan membenarkan berita tersebut. Malah Pak Taufik memberi informasi bahwa istri dari Roy Suryo tidak menandatangani berita acara. Oke, berita ini tentu mengejutkan tetapi juga membahagiakan buat kita. Bahagianya bukan karena Dr. Tifa atau Roy Suryo ditangkap, tapi bahagianya sebentar lagi kalau benar bahwa ini akan dibawa ke pengadilan, akan mengakhiri semua kontroversi berita tentang ijazahnya Jokowi. Dan teman-teman semuanya, saya menganalisa dari sisi politik bahwa penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini sepertinya dilakukan sebagai bargaining. Kenapa saya menganalisa seperti itu? Kita tahu bahwa pemerintahan Prabowo Subianto akhir-akhir ini mendapat tekanan yang begitu luar biasa baik dari mahasiswa atau gerakan-gerakan masyarakat sipil yang mengkritisi kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan Prabowo Subianto juga membatalkan kepergiannya ke Rusia. Artinya informasi intelijen pasti juga sudah memetakan bagaimana desakan dari gerakan-gerakan ini begitu membahayakan bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini adakah kaitannya dengan pertemuan kemarin yang terjadi antara anak Prabowo dengan Jokowi? Apakah terjadi deal-deal di sana? Analisa saya bahwa justru
justru peristiwa penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini begitu membuat ketakutan pihak Jokowi. Kenapa teman-teman semuanya? Kalau sampai seandainya nanti pengadilan membuat keputusan kontroversi atau bahkan pengadilan tidak bisa membuktikan dengan benar dengan cara-cara mengkriminalisasi putusannya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, tentu akan membangkitkan kemarahan masyarakat, dan itu tentu berbahaya bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Kemungkinan yang terjadi, analisa saya bahwa ini justru kesempatan baik bagi Roy Suryo, Dr. Tifa, dan tentu saya akan mengajukan diri menjadi saksi di pengadilan nanti untuk membongkar semuanya yang selama ini kita terus suarakan di tengah masyarakat. Dan teman-teman semuanya, mari kita terus berjuang. Ini bukan akhir perjuangan, ini justru adalah bagian dari awal perjuangan kita supaya kita benar-benar bisa membongkar apakah benar Jokowi punya ijazah sah dari UGM. Jadi teman-teman siap terus berjuang dan terus kita kawal kasus ini. Sampai nanti di pengadilan, insya Allah seperti janji saya akan terus hadir dan akan terus mengawal kasus ijazah yang diduga palsu milik